والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي كان والمعنوي في متى وفي هنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina nalu khaira, amma ba'd. Selamat bertemu kembali santriwan santriwati yang saya cintai, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik, hidayah serta inayah kepada kita bersama, sehingga pada saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih dapat bertemu kembali di pengajian Mujiato Channel pada saat ini. Yang kedua kalinya, semoga rahmat salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, pertemuan pengajian pada malam hari ini pertemuan membahas hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi pada malam hari ini pertemuan yang ke-11. Jadi ini hadis yang ke-11, al-hadisu ihda asyara. Namun sebelumnya malah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca surah Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila masyayikhina wa ila asatizatina wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat minal masyriqil maghribi wa ila al-mu'allifi kitab wa musannifil kitab wa man 'allamana wa jazana 'alamataha wa likulli hajatin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ta'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ihda asyara utawi iki iku nerangake hadis kang nomor 11. Al-hadisu ihda asyara, hadis yang nomor 11.
An Abi Muhammadin Hasan ibnil Ali bin Abi Thalibin Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. An Abi Muhammadin Hasan saking Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalibin dan ceritake hadis saking Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sibti Rasulullah SAW kang dadi putune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ceritake saking Abu Muhammad Hasan. Jadi ini hadis dari Hasan, itu adalah anak Ali bin Abi Thalib, Ali karamallahu wajhah, dari Ali Abi Thalib. Sibti Rasulillahi putune kang dadi putune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi lan kesayangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah ngan humadu mateng Hasan lan Ali. Ini Hasan kedua itu Hasan lan bapake boleh, Hasan lan bapake boleh, Ali, Hasan lan Ali bin Abi Thalib boleh. Kala dawuh ngendika sapa? Kala dawuh sapa Hasan? Hasan berkata, hafidtu apal sapa ingsun apal min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking Rasul sallallahu alaihi wasallam dak ninggalo sapa sira maing barang-barang yari bukang mamangake apa maka ing sira tumuju ilama maring barang-barang layaribu kang ora mamang utawa ora ragu apa maka ing sira orang ragokake ka ing sira. Hadise dak ninggalo sapa sira ma ing barang-barang yaribu kang mamangake apa maka ing sira ilama tumuju maring barang-barang layaribu kang ora mamangake apa maka ing sira. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Tirmizi Imam Tirmizi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan dawuh sapa Tirmizi Imam Tirmizi dawuh hadis utawi hadis itu hasanun hasan. Hadis hasan sahihun tur sahih apa hadis. Hadis nomor 11 ini diceritakan dari Abu Hasan. Hasan ini adalah anak dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini mempunyai anak dua, namanya adalah Hasan Husain. Jadi Hasan dulu, Hasan ini adalah cucu Sibti Rasulullah SAW, cucu dari Rasulullah SAW. Ya,
Ini Sibti, ini turun dari anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai anak 7. Adik-adik barangkali masih hafal kitab Aqidatul Ngawam. Di sana ada nazaman wasabngatun auladuhu faminhumu salah satun minazukuri tufhamu. Wasabngatun 7 auladuhu putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminhum bagian adalah salatun minazukuri tufhamu. Jadi putra atau anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 7 itu yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Putra 7 itu dilahirkan dari 2 istri, yaitu Khadijah Dewi Siti, Ibu Siti Khadijatul Kubro, itu melahirkan 6 anak. Kita ketahui 6 anak itu yang dari Siti Khadijah 6, yang satu adalah dari Mariatul Qibtiyah. Dalil seterusnya di dalam kitab Aqidatul Ngawam, Qasim wa Abdul wa Thayyibu wa Tahirun bizani zayulakobu. Di situ di bawahnya adalah annahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariatul Qibtiyah. Jadi satu dari istri dari Maryah Qibtiyah, jadi yang 6 itu dari Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah melahirkan 6, yang 2 laki-laki yaitu Qasim wa Abdullah. Faminhum Qasim wa Abdullah wa Qasim wa Abdullah itu dilahirkan dari Ibu Siti Khadijah. Itu yang 2 laki-laki dari Siti Khadijah, yang 4 perempuan semuanya dari Ibu Siti Khadijah, yaitu Zainab wa Zainabun. Di sana ada di sana Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan yang terakhir adalah Siti Fatimatu Az-Zahra. Jadi Fatimah inilah turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibu Siti Khadijah, melahirkan anak, yaitu salah satunya adalah Hasan. Ini ada bernama Hasan Husain. Jadi Hasan ini cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini warohanatihi, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunan cucu. Kita ketahui memang di dalam bahasa Arab, ini Sittin itu adalah cucu dari turunan anak perempuan. Kalau turunan dari anak lelaki adalah Hafiz, itu anak laki-laki. Dari turunan anak laki-laki. Memang bahasa Arab itu gitu. Paman, kalau dalam bahasa Arabnya adalah Hamun, turunan dari paman itu Hamun, paman. Nah, turunan dari paman kalau bibi itu Amatun. Nah, paman dari turunan ibu itu Hal. Jadi kalau dari yang perempuan bibi dari turunan ibu itu Kholatun. Di situ lain-lain. Di situ juga kalau cucu adalah Situn. Tapi kalau perempuan itu dari turunan dari laki-laki itu namanya Hafiz. Itu turunannya. Jadi ini cucu Rasulullah SAW, turunan dari anak perempuan Rasulullah SAW, yaitu Fatimatu Az-Zahra. Jadi Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali karena Maula Jalah mempunyai putranya namanya Hasan Husain ini. Jadi Hasan itu memang semenjak kecil itu selalu mengikuti Rasulullah SAW, di belakang Rasulullah SAW, waktu sholat selalu ikut terus. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah, tingkah Rasulullah SAW itu
tahu persis apa yang dikatakan Rasul, sampai apal hadis salah satu adalah dakma yari buka ilamala yari buka. Ini hafal. Hasan ini selalu, jadi hafal. Makanya Hasan mengatakan ini hafidtu, hafal sopanu, saya hafal sekali mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakma yari buka ilamala yari buka. Ini ada, saya juga pernah ini dakma yuri buka ilamala yuri buka, boleh. Memang hadis ini pendek sekali. Kita Waroihanati dulu. Waroihanati ini cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waroihanah memang lafaz roihanah itu, roih itu bau. Jadi berbau-bau kayak minyak wangi, kayak bunga, wewangian bunga harum. Roih itu bau. Tapi di sini pengertian adalah waroihanati adalah kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Hasan ini adalah cucu yang kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selalu mengikuti kanjeng Rasulullah SAW dalam dakwah, dalam mengikuti, kalau sholat di masjid selalu ikut itu. Dalil dakma yari buka ilamala yari buka ini memang pendek sekali hadisnya, tetapi singkat matanya. Memang hadis ini singkat, matanya singkat, tapi pengertiannya itu sangat mendalam. Pengertiannya sangat luas sekali. Memang kita ketahui bersama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dawuh, kalau dakwah, menasihati, itu tidak lebar-lebar, pendek tapi singkat, tapi penuh. Pengertiannya itu sangat mendalam. Pernah sekali Abu Darda berkata, "Ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mbok minta nasihat. Saya mbok dinasihati. Kira-kira apa nasihat yang Rasulullah SAW juga hanya mengatakan la takdzab. Jangan kamu muring-muring. Gitu. La takdzab itu saja. Tapi la takdzab, jangan marah. Ini pengertiannya luas. Pengertiannya luas. Pengertiannya luas. Nah, pendek tapi pengertian sangat luas, pengertian sangat mendalam. Inilah dikatakan Jawamiul Kalim. Jawamiul Kalim itu singkat tapi pengertiannya sangat padat. Ini Jawamiul Kalim. Dakma yari buka ilamala yari buka ini diutamakan adalah di sini adalah tentang keraguan. Apa yang kita ragukan itu suruh meninggal. Tinggalkanlah. Apa yang meragukan tinggalkan. Nah, kerjakanlah apa yang tidak meragukan. Wes kerjanya aja apa yang tidak meragukan gitu. Terutama dalam subhat. Subhat gitu. Kalau tadi saya katakan la takdzab, jangan muring-muring, jangan marah dari Rasulullah SAW. Tapi ada dalil laisa syadidu bisurngati inamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Banyak di situ. Itu hadis Rasulullah SAW. Kalau tentang subhat ini ragu halal apa haram. Nah, ini ragu kan? Kalau memang ragu, tinggalkan saja. Ini warungnya ini halal atau haram, saya mau makan di sini. Ragu kan?
ragu, masih banyak warung kok yang jualan. Tinggal saja warung yang tidak ragu. Di situ loh. Kok bau-baunya kayaknya ada masakan yang lain. Nah, itu kita yang ragu kita tinggalkan. Yang tidak ragu, masih banyak masakan-masakan yang tidak meragukan di dalam hati kita. Karena kalau kita lihat hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Memang di situ terusannya la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Sesungguhnya innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan haram itu ada jelas. Tapi di antara keduanya wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara kedua halal dan haram ini adalah ada beberapa perkara-perkara yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Nah, kita kan ragu. Waduh, nggak ngerti ya ini. Saya nggak tahu ini halal apa haram gitu. Kalau memang ragu ya dak, tinggalkan. Dakma yari buka, ilamala yari buka. Dikerjakan la yari buka, yang tidak malah yari buka, yang tidak meragukan di hati kita. Kita lakukan. Gini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau bicara tentang cucu Rasulullah SAW Hasan, ini ada ulama yang mengatakan bahwa Hasan ini adalah termasuk, memang yang terkenal itu ada yang mengatakan termasuk khalifah yang kelima. Selama ini yang kita ketahui, banyak yang kita ketahui, khalifah itu ada 4. Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hasan ini ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan adalah khalifah yang kelima. Ini ada ulama yang mengatakan gitu. Karena berdasarkan ada hadis Rasulullah SAW, al-khalafatu fi ummati salasuna ba'dahu. Salasuna sanatan. Al-khalafatu minkum fi ummati salasuna sanatan. Di situ ada. Sumamulkon ba'da zalik, itu hadis Rasulullah SAW. Khilafah Rasyidin, khilafah itu setelah nanti saya nggak ada, fi umati nanti itu salasuna sanatan, 30 tahun. Setelah 30 tahun itu sumamulkun ba'da zalik. Setelah Rasulullah SAW setelah wafat mencapai 30 tahun, salasuna sanatan, itu baru di sana berdiri kerajaan. Summa mulkun ba'da zalik. Dulunya khulafa. Jadi termasuk Hasan ini adalah khulafaur rasyidin yang kelima. Itu ada ulama yang menganggap bahwa Hasan ini adalah termasuk khulafaur rasyidin yang kelima. Karena kita ketahui setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah, wafat Rasulullah SAW, wafatnya adalah bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itu Rasulullah SAW. Kita ketahui 11 Hijriah baru dilanjutkan khulafah adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun sampai ke 13 Hijriah. 2 tahun setelah itu Umar agak lama. Umar ini 10 tahun sampai 23 Hijriah. Jadi 13 ke 23, 10 tahun Umar bin Khattab.
Setelah itu dilanjutkan Utsman bin Affan mencapai 12 tahun, agak lama ini 12 tahun sampai 23 10 sampai 12 ditambah 23 12 sampai 35 tahun. Ini Utsman bin Affan. Setelah itu Ali dilanjutkan oleh Ali karamallahu wajah. Karamallahu wajah itu sekitar 5 tahun. Nah, 2 tahun Abu Bakar, terus 10 tahun, 12 berarti 12 tahun Abu Bakar. Setelah Utsman Utsman itu 10 tahun, terus Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, terus Ali 5 tahun. Jadi 2, 10, 12 tambah 12, 24. Kemudian adalah ditambah 5 tahun. Itu 5 tahun adalah Utsman, jadi sekitar 29 tahun setengah, karena Rabiul Awal di pertengahan. Setelah itu dilanjutkan, waktu itu Ali terbunuh karena peperangan dengan Muawiyah. Waktu itu perebutan karena konflik politik di dalam pemerintahan. Nah, karena itu baru dilanjutkan Sayyidina Hasan ini memerintah sekitar sampai 6-7 bulan, hanya 6-7 bulan. Setelah itu pemerintahan diserahkan untuk keamanan, jadi untuk perebutan diserahkan kepada Muawiyah. Jadi sesuai dengan dawuh Rasulullah SAW, al-khulafatu minkum fi ummati salasuna sanatan, itu 30 tahun, itu termasuk Hasan ini memerintah selama 6-7 bulan. Setelah itu kan Ali terbunuh, baru musyawarah. Di musyawarah Hasan diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima. Setelah itu diserahkan, kita nyerahkan setelah itu diserahkan ke Muawiyah. Setelah Muawiyah memerintah, Hasan ini pindah ke Madinah sampai wafat di Madinah sana. Barangkali memang di sini pendek tetapi padat, artinya padat pengertiannya, sangat panjang penjelasannya. Sebenarnya ini dakma yaribuka ila mala yaribuka ini, kalau kita ragu itu lebih baik kita tinggalkan. Gitu saja, lakukanlah apa yang tidak meragukan di hati kalian semua, di hati kita. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai, dan bahkan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan tur sahih. Demikian pengajian pada malam hari ini, kita cukupkan sekian dulu. Saya akhiri, wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.